Hari ini kita belajar latihan biaya produksi. Pada latihan biaya produksi, Bunda memberikan latihan soal mengenai biaya produksi dan penerimaan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai biaya produksi, ada biaya tetap, SC, fixed cost, ada VC, variable cost, ada BC, total cost diperoleh dari menjumlahkan antara fixed cost dengan variable cost. Kemudian ada AFC, average fixed cost, diperoleh dari fixed cost dibagi Q. Kemudian ada AVC, yaitu average variable cost, diperoleh dari VC dibagi Q. AC, yaitu average cost, biaya rata-rata, diperoleh dari TC dibagi Q. Kemudian ini baru yang kemarin kita bahas, yaitu MC, marginal cost, diperoleh dari TC yang kedua dikurangi TC pertama dibagi Q yang kedua dikurangi Q yang pertama. Kemudian ada PL, total venue, ini diperoleh dari P dikali Q. P itu harga, Q adalah jumlah barangnya. Kemudian ada MR, marginal revenue, hampir sama rumusnya dengan MC, tapi bedanya yaitu pada rumusnya TC diganti dengan TR, rumusnya MR yaitu TR2 dikurangi TR1 dibagi Q kedua dikurangi Q yang pertama. Kemudian antara konsep biaya produksi dengan penerimaan dihubungkan dengan konsep yaitu laba atau rugi. Laba atau rugi diperoleh dari TR dikurangi TC, TR dikurangi kolomnya TC. Keterangannya, kapan dikatakan rugi, kapan dikatakan laba. Nah, dari contoh soal ini, soal yang ada dalam tabel, kita kerjakan satu-satu ya. Kolom yang harus kita isi adalah kolom TC, kolom AFC, kolom AVC, kolom AC, kolom NC, kolom TR, kolom MR, kolom laba rugi, dan kolom keterangan. Yang pertama kita kerjakan adalah yang Q atau jumlah produknya adalah 1, jumlah FC-nya adalah 60, jumlah VC-nya 20, sehingga TC-nya diperoleh 80. Dari mana 80? Dari 60 ditambah 20. Saya tulis bawahnya ya. Nanti kalian nulisnya juga seperti ini, seperti contohnya beda. Kolom AFC diperoleh dari VC dibagi Q, biaya tetap dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Ketika jumlah Q1, VC-nya adalah 60. Kok 60 semua, Bu? Ya, karena biaya tetap berapapun jumlah yang diproduksi, biaya tetap. Di soal ini, biaya tetapnya yaitu 60. Sehingga di soal ini, di kolom ini, ketika Q sama dengan 1, AFC-nya adalah 60. Diperoleh dari mana? Dari 60 dibagi 1. Sampai sini, paham? Oke, Bunda lanjutkan yang kedua yaitu AFC, average variable cost, yaitu biaya rata-rata variabel. Diperoleh dari mana? Dari VC dibagi Q. Nah, ketika Q1 berapa VC-nya? Yaitu 20. Maka untuk memperoleh AVC yaitu 20 dibagi 1. Ketemu berapa? 20. Saya tulis di sini. Caranya saya tulis di bawahnya. Kemudian kolom AC, average cost, biaya rata-rata per unit, diperoleh dari TC, kolom TC dibagi Q, yaitu jumlah unitnya, jumlah produk yang dihasilkan. Ketika 1, berapa TC-nya? 80. Q-nya berapa? 1. Berarti 80 dibagi 1. Ketemunya 80. Saya tulis di atas, caranya saya tulis di bawah. Kemudian kolom MC, marginal cost, biaya tambahan, diperoleh dari mana? Dari total cost yang kedua dikurangi total cost yang pertama, kemudian dibagi jumlah Q yang kedua dikurangi jumlah Q yang pertama. Nah, ketika 1, jumlah Q yang keduanya yaitu Q1, yaitu sama dengan 1, TC-nya yaitu 80. Nah, TC satunya, TC sebelumnya berapa? Tidak ada kan, makanya di sini saya tulis spring. Oke, itu jelasnya nanti ketika Q yang kedua ya, Q2.
Kemudian TR, total revenue, total pendapatan. Diperoleh dari mana? Dari harga barang dikalikan jumlah barangnya, yaitu 45 dikalikan 1. Ketemunya yaitu 45. Caranya saya tulis di bawahnya. MR konsepnya sama dengan MC, sehingga ketika sama dengan Q-nya itu sama dengan 1 unit, itu tidak bisa kita hitung karena Q sebelumnya ya tidak ada dan TR sebelumnya tidak ada. Kemudian laba atau rugi selisih antara TR dengan TC berapa? Nah, ketika sama dengan 1, TC-nya 80, TR-nya 45. Kita tulis 45 dikurangi 80, ketemunya adalah minus 35. Nah, kalau minus 35 itu laba, impas atau rugi. Oh, dikatakan rugi. Kenapa? Karena total biayanya lebih besar dari pendapatannya, ya, karena minus, biasanya minus, makanya dikatakan rugi karena biayanya lebih besar daripada penghasilan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan yang Q yang kedua. Q yang kedua, ya, maaf bukan Q yang kedua tapi Q ketika 2 unit. Maka kita jumlahkan di kolom TC. FC-nya 60, VC-nya 30, sehingga 60 ditambah 30 ketemu 90. Caranya saya tulis di bawahnya. Kolom A, FC, AVC, AC, kalian hitung sendiri ya. Caranya sama dengan di atasnya. Kemudian untuk kolom MC, kita peroleh dari TC yang kedua dikurangi TC yang pertama dibagi Q yang kedua dikurangi Q yang pertama. Kita tulis dulu TC yang kedua pada Q 2 unit dan 1 unit. TC yang kedua adalah ketika Q sama dengan 2 unit. Oke, berapa? 90. Kita tulis 90. Ketika TC sebelumnya yaitu ke TC ketika Q sama dengan 1 unit 80, kita tulis 8. Jadi selisihnya biaya totalnya 90 dikurangi 80 ketemu 10. Saya tulis bawahnya ya. Kemudian Q yang kedua dikurangi Q yang pertama. Q yang kedua yaitu 2 unit. Q yang pertama 1 unit. Kita tulis 2 dikurangi 1. Sehingga 90 dikurangi 80 ketemu 10. 2 dikurangi 1 ketemu 1. 10 dibagi 1 ketemu 10. Saya tulis di atas. Paham? Kalau belum paham dipelajari pelan-pelan ya. Kemudian kolom TR. Kolom TR untuk Q sama dengan 22 unit diperoleh dari P45 dikali 2 ketemu 90. Kemudian kita cari MR. MR-nya dari TR yang kedua dikurangi TR yang pertama dibagi Q yang kedua dikurangi Q yang pertama. TR kedua berapa? Kita lihat di Q2. Q2 kita tarik, TR-nya 90, kita tulis 90. TR pertama berapa? TR sebelumnya 90 yaitu 45. Kita tulis 45. Dan kemudian Q-nya. Q kedua berapa? Q kedua yaitu 2 unit. Q pertama berapa? Q sebelumnya yaitu 1. Kita tulis 2 dikurangi 1. Paham? Oke, kita lanjutkan. 90 dikurangi 45 ketemu 45. 2 dikurangi 1 ketemu 1. Sehingga 45 dibagi 1 ketemunya 45. MR untuk Q sama dengan 2 unit yaitu 45. MC ketika Q sama dengan 2 unit yaitu 10. Oke, saya lanjutkan ke kolom berikutnya yaitu laba atau rugi. TR dikurangi TC. Ketika 2 unit TR-nya yaitu kita lihat ke kolom TR 90. Bunda tulis 90. Kemudian TC-nya berapa? Kita lihat di kolom TC kedua yaitu 90. Tulis di sini 90. 90 dikurangi 90 ketemu 0. Nah, kalau 0 berarti dia untung atau rugi? Oh, tidak untung, tidak rugi, tidak laba, tidak rugi. Nah, dalam pelajaran ekonomi ini namanya adalah impas. Tidak untung, tidak rugi, tidak laba, tidak rugi, tidak dapat apa-apa. Ini namanya impas.
karena TC-nya sama dengan TR, sama dengan 0. Ya, selisihnya TR dikurangi TC sama dengan 0. TR besarnya sama dengan TC. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan yang ketiga, yaitu ketika Q sama dengan 3. TC-nya berapa? 120. Dari 60 ditambah 60. Kemudian kolom AFC, AVC, dan AC kamu kerjakan sendiri ya. Untuk MC ketika Q sama dengan 3, maka kita lihatnya adalah Q sama dengan 3 unit dan Q sama dengan 2 unit. Ya, TC-nya 120 dan 90. TC kedua berapa? 120. TC pertama 90. Q kedua berapa? 3. Q pertamanya 2. Kita tulis di sini 120 dikurangi 90 dibagi 3 kurangi 2. 120 dikurangi 90 ketemu 30. Ini 30 ya. Kemudian 3 kurangi 2 ketemu 1. 30 dibagi 1 ketemunya 30. Ini 30 ya. Ini 30. Oke. Untuk MP ketika Q sama dengan 3 unit ketemu 30. Saya lanjutkan di kolom TR. Untuk TR ketika Q sama dengan 3 unit diperoleh dari 45 kali 3 sama dengan 135. MR-nya kita lihat adalah TR ketika Q sama dengan 3 dan TR ketika Q sama dengan 2, yaitu 132 dengan 90. TR 2-nya berapa? 135. TR 1-nya berapa? 90. Kita tulis di sini 135 dikurangi 90 dibagi Q keduanya adalah 3, Q pertamanya adalah 2. Kita tulis di sini 3 kurangi 2. Ya, maka 135 dibagi kurangi 90 ketemunya adalah 45. 3 kurangi 2 ketemunya adalah 1. Maka MR ketika 3 unit ya, ketika Q-nya sama dengan 3 unit adalah 45. Sampai sini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ya untuk kolom TR dan kolom TR kurangi TC. Kolom TR kurangi TC kita lihat ketika Q sama dengan 3 unit, TR-nya 135, TC-nya 120. Maka 135 kurangi 120 ketemu 15. Nah, ketemu 15 ini hasilnya adalah positif. Maka kalau positif itu dikatakan untung atau laba. Ya, untung atau laba. Mengapa dikatakan laba atau untung? Karena PC-nya itu kurang dari TR. Dengan kata lain, penerimaannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. TR-nya lebih besar daripada TC-nya. Penerimaannya lebih besar daripada biayanya. Atau biayanya kurang dari maka dikatakan untung atau laba. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, nanti kalau nggak dipahami diputar lagi video dari kita. Oke, selanjutnya untuk Q-nya sama dengan 4 unit dan Q-nya sama dengan 5 unit kerjakan sendiri ya. Terus kita lanjutkan soal yang kedua, kapankah usaha dikatakan rugi, impas, dan laba? Tuh, jawabannya kalian lihat dari keterangan ini. Usaha dikatakan untung atau laba jika titik-titik, laba jika penerimaannya titik-titik dari biaya yang dikeluarkan. Usaha dikatakan rugi jika titik-titiknya diisi ya, jika penerimaan kurang atau lebih dari biaya yang dikeluarkan. Oke, untuk tugas ini sudah saya share di GC, silakan dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim di GC. Sekian penjelasan dari Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sekolah. Bye bye.